Silakan, saya sudah buka mic-nya keduanya. Oke, mau tanya ringan-ringan aja. Di sini teman-teman Islam yang percaya Adam tinggi 60 hasta siapa aja? Apa percaya semua? Ya, itu bagian daripada kisah Israiliyat. Kalau dalam kisah Israiliyat, Nabi katakan la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tawakuf, kita tidak berkomentar soal itu. Oh, berarti nggak ada yang masih rancu ya, tapi di Arab Saudi sana dibentangkan itu bajunya. Oke. Kisah Israiliyat sudah saya jelaskan Ya, tadi. kan di Arab Saudi kan dibentangkan. Berarti Ya, itu kita enggak lihat dari ada urusan yang itu ya. Oke, ya udah. Kalau itu sudah selesai, aku mau tanya tentang ini apa namanya nubuat Nabi Muhammad dalam kepercayaan Islam ya. Itu dikisahkan bahwa Nabi waktu 12 tahun itu ada seorang pendeta Nasrani mengatakan dia adalah Nabi karena ada tanda pundak, ada tanda di pundaknya yaitu sebesar burung telur darah. Nah itu bagaimana? Percayakah apa masih rancu? Silakan dulu, santai dulu. Saya sedikit dulu ya, baru nanti satu yang lain tanggapi. Jadi begini, kalau kita bicara sumber Islam ya, kami itu menaruh hadis itu dalam konteks bingkai kritik. Itu harus dipahami. Jadi setiap sumber yang datang kepada kami dalam bentuk hadis, itu kita akan lihat pendapat para ulama takhrij hadis. Begini ya cara belajar kami dalam Islam ya. Kita akan lihat pendapat para ulama takhrij hadis yang memeriksa hadisnya dulu. Kita lihat pendapatnya bagaimana. Apakah sanadnya sahih, apakah matannya sahih, baru kemudian itu dirangkum. Kita pilih. Jadi kalau misalnya Anda tadi tanyakan, ini cerita ini ada begini, paling bagusnya itu kalau Anda ingin tanya seperti itu, paling bagusnya ya, ini saya kasih saran ya, Anda lihat ada takhrijnya tidak cerita itu. Misalkan itu disahihkan oleh siapa, di kitab apa. Itu cara kami melihat satu sumber daripada hadis. Karena hadis ini ada masa di mana hadis itu dipalsukan sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Makanya itu yang suka dikutip sama si Zakaria Butros itu, ya, orang-orang Kristen Koptik yang di Mesir, yang sering dikutip-kutip sama si Sofiatul. Nah itu rata-rata hadis-hadis yang dia pakai hadis palsu maudhu, hadis dhaif. Itu sudah kita cross check. Jadi kalau Anda datang mempertanyakan kami soal itu, tolong diperlihatkan sumbernya dari mana, matannya seperti apa, biar kita cross check dulu gitu. Oh enggak, gampang itu. Itu kan ini kan tentang nubuat tentang itu kan udah lama. Kalau di sini ada yang paham, Pak siapa ini Pak Zuma kasih teman-teman yang ngerti. Kalau Pak Zuma kan nggak ngerti ini. Oke, saya Tentang jelaskan. yang ngerti aja lah. Jadi gini, ketika ada pendeta Bahiro menjelaskan tentang sifatnya Nabi itu dari Alkitab mereka. Karena dalam Al-Quran juga mereka mengenal sifatnya. Jadi banyak sifatnya Nabi itu dari mengenal melebihi anak-anaknya. Maka pendeta Bahiro itu tahu. Begitu juga dari hadis Atha bin Yasar. Itu sifatnya apa? Lahirnya di Mekah. Gini, al-hadis Susani an Atha bin Yasar an Kabil Abdar qala alamani abi Taurata ila sifra wahidang kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sundud. Falamma mata abi. Nah, nanti akhirin dari tengah ayat itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bin Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi sifat-sifatnya dia lahir di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bisyam. Dan kekuasaannya meluas ke Syam. Makanya orang-orang Yahudi itu yang percaya itu, mereka pergi ke Yasrib. Yasrib itu ibu kota Madinah zaman dulu. Mereka menunggu Nabi akhir zaman ini. Termasuk Ibnu Salam. Jadi masalah sifat-sifat itu ya tergantung mereka yang tahu. Apakah itu tentang kelahirannya di mana, hijrah ke mana, atau ada ciri-ciri khas yang lain. Gitu. Yang penting banyak hadis seperti itu. Yang saya tanya tentang tanda dulu. Kalau masalah itu nanti saya angkat juga. Masalah tanda yang ada di pundak itu kan ada ceritanya. Dari dia umur 12, 40 lebih, dan ada lagi satu siapa namanya itu Zahir, saya rasa apa itu. Nah, itu sudah mengkonversi semua. Berarti ada memang benar Nabi ini mempunyai tanda kenabian di pundaknya. Menurut kalian kisah ini benar apa tidak? Gitu aja, saya nggak mau tanyakan. Ya makanya mau benar atau enggak, yang penting sifatnya itu banyak yang diketahui oleh mereka gitu loh. Saya tanya percaya apa enggak? Ya percaya.
Oh, percaya. Oke. Kalau itu Anda percaya dan itu dikatakan oleh orang Nasrani, yang Nasrani mempunyai kitab Taurat dan Injil, tolong tunjukkan ayat itu. Plus sama orang yang dikatakan sifatnya seperti ini dan ada di Mekah. Yang ada di mana kalau kau ceritakan? Cari di Taurat dan Injil, apakah ada yang dinubuatkan oleh Nasrani dalam kisah Islam? Yaitu pendeta siapa itu? Pendeta Nasrani ada dua. Nah, makanya di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran, mereka yang menolak Nabi, membuang sifat-sifat Nabi itu. Sehingga kalau ditanya, coba tanya di Taurat dan Injil, ya sudah tidak ada mereka menolak kok. Tapi terbukti rabi-rabi Yahudi di zamannya Rasulullah banyak kok yang masuk Islam. Bahkan ditanya oleh Nabi Ibnu Salam, benar nggak tentang aku ada di kitab kamu? Iya Rasulullah, gitu. Ya, memang benar. Dalam QS 2 146 dikatakan kan orang Yahudi Nasrani mengenal Nabi mereka seperti anak-anak mereka. Tetapi kalian tidak bisa menunjukkan. Ya kan sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran. Mereka membuang sifat-sifat Nabi. Berarti yang dibuang yang di mana? Taurat yang kan mana? Kita tidak tahu. Yang jelas memang tidak ada kan sekarang. Tapi yang jelas di zamannya Nabi juga banyak yang masuk Islam kan rabi-rabi mereka karena tahu dan iya itu kan klaim. Udah. Nggak ada, makanya saya tanyakan, kalaupun memang benar itu adalah pendeta Nasrani yang menggunakan Taurat dan Injil, ya di zaman itu berarti belum dirubah karena ada Nasrani di situ. Coba dulu. Pendeta Bahir itu mengatakan seperti apa? Kan dia bilang gini, kamu ini anak kamu wahai Tuan. Iya. Enggak, bukan ini bukan anak kamu. Loh, kenapa kamu nanya gitu? Enggak, ini seorang nabi. Di kitab saya nabi ini lahir itu sudah tidak punya ayah. Kok ini anak kamu? Iya, ini ponakan saya. Kan gitu kan? Iya. Yang saya tanyakan gini, jadi berarti di zaman itu Nabi di umur 12 tahun, itu kan umur 12 tahun tuh. Iya. Halo? Berarti kitab Taurat dan Injil masih ada yang asli. Karena orang Nasrani ini, pendeta Nasrani mengatakan dalam kitabnya ada bahwa dia adalah nabi. Oke, sekarang gini. Ya. Oke, saya paham. Jadi setelah Yesus tidak ada, maka dalam Islam saya cerita ya, dalam tafsir, ya, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subihalahum. Ternyata setelah itu menjadi 3 sekte. Yang sekte yang lurus ke Sam, termasuk ke Arab, sedangkan sekte yang Yakubiyah dan Nasturiyah itu udah di sekte yang sesat, yang didukung oleh Romawi, Trinitas. Makanya pendeta Waraqah bin Naufal itu tidak mentuhankan Yesus itu. Gitu. Jadi kita harus tahu sekte yang mana. Karena ketika ke Sam itu kebanyakan bukan sekte seperti yang sekarang, bukan mentuhankan Yesus. Ya, oke. Sekarang kan gini, saya percaya dengan omongan. Sekarang kan ada Taurat dan Injil asli yang dibawa oleh pendeta Nasrani ini atau oleh Waraqah di tahun 600-an, 500-an lah anggap ya sebelumnya. Di manakah ini? Adakah umat Islam yang menemukan atau mempercaya suatu kitab yang dikatakan ini benar kitab Taurat dan Injil? Oke. Di zamannya Nabi Muhammad ya, ketika Sayyidina Umar memegang Taurat, jangan kamu bawa itu. Andaikan Musa itu menuntutin aku, dia akan beriman kepadaku, memakai Al-Quran. Berarti kitab-kitab itu sudah tidak dinasyah, nasi mansuh, tidak berlaku. Untuk apa disimpan? Uang itu untuk umatnya masing-masing, yaitu Israel. Wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus untuk Israel saja. Ngapain ketika Al-Quran turun mau dipakai? Ya enggak. Gitu loh. Oh, berarti Taurat yang dipegang sama Waraqah, sama Nasrani ini sudah nggak dipakai, perlu dibuang gitu ya? Ya. Dan Anda kan tetap masih utuh, tetap tidak boleh dipakai itu. Karena itu untuk kaumnya sendiri. Pertanyaannya, Nabi itu kan dapat diutus di umur 40. Sedangkan tahun, benar tidak? Benar kan? Iya. Berarti sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kitab Taurat dan Injil itu masih ada. Tidak mungkin dia yang belum diutus bisa mengatakan itu buang aja kitab Taurat dan Injil. Karena kenapa nggak masuk akal? Karena Quran belum datang. Oke. Ada juga gini. Ya Nabi, bagaimana kami mengimani kitab terdahulu? Oh, jangan 100% kamu imani karena sudah banyak perubahan. Dan jangan 100% kamu dustakan. Bagaimanapun pada awalnya itu memang firman Tuhan. Memang ada, tapi tidak sesesat di Eropa gitu loh.
Oh, yang mentuhankan manusia. berarti Nabi ini membuat bingung para Nasrani dan Yahudi. Loh, Karena tidak bingung, andai kan kita beriman kepada Al-Quran, Iya, dia tidak bingung. Iya, enggak gini. Kenapa aku katakan bingung? Dengan yang Bapak jelaskan tadi, jangan kau percaya 100%, tapi jangan kau nggak boleh percaya 100%. Tadi gimana? Nggak boleh juga. Iya. Nah, berarti kan membuat ragu-ragu. Kalau Loh, sudah tidak boleh beriman 100% karena banyak perubahan. Tidak boleh mendustai karena yang banyak dibuang itu seperti sifat-sifatnya Nabi atau perintah-perintah yang mereka tidak kuat dirubah. Nah, sehingga kalau kita menolak 100%, wong di tidak waktu semuanya dirubah. kapan Nabi itu bicara seperti itu? Setelah menerima wahyu apa sebelum? Nah, ketika Nabi diutus. Nah, iya kan aku katakan tadi sejak Nabi diutus oleh Allah di umur 40 tahun, berarti umur 39 tahun, anggaplah dia dapat wahyu langsung mengatakan Taurat dan Injil itu palsu. Padahal Nabi diutus itu temu Warakah yang lagi menyalin kitab Taurat dan Injil. Kan saya pertanyakan di sini, berarti di zamannya Warakah itu kitab Taurat dan Injil itu asli, ada yang asli, berbeda dengan kitab yang kami pegang. Bukan asli, tapi ada perubahan juga. Oh, berarti nggak ada yang asli. Nah, kan yang dibuang sifat-sifatnya Nabi. Atau tadi Bapak katakan pada zaman itu yang benar itu di Mekah, yang di barat itu salah semua. Gimana kok? Nah, bukan kapan saya mengatakan salah semua. Sekte ini tersebar ke kalau Eropa kebanyakan sesatnya karena Yakubiyah Nasturiyah. Sedangkan seperti di Sam ada Waraqobino Bahiro, juga ada rabi-rabi Yahudi di Yasrib, juga di Mekah ya ada Waraqah bin Naufal. Mereka tidak mentuhankan Yesus. Iya, sehingga itu tidak semuanya. Pertanyaannya gampang, Pak, nggak usah dipanjang-panjang. Gini loh, berarti yang di Arab ini kan benar, yang di Barat salah. Apa salah semua? Ya enggak. Nah, yang benar yang di Arab kan, yang dipegang Warakah toh. Ya, yang walaupun di Arab ya ada juga yang apa ya. Berarti tidak ada yang benar. Ya bukan tidak ada yang benar, kan 100% tidak boleh diimani dan tidak boleh didustai. Bapak percaya yang Barat itu banyak dustanya. Berarti yang di Arab ada dustanya juga? Ya, kebanyakan kalau di Arab kebanyakan masih banyak menyalin yang ada dustanya. Iya, ada juga dustanya, tapi tidak seperti yang di Barat. Makanya ketika berarti Rasulullah ada yang benar. Berarti tidak ada yang benar karena semua sudah dirubah. Iya memang. Kan udah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, terutama sifat-sifatnya Nabi. Iya, karena kalau Bapak katakan semua dirubah, dari mana Nasrani ini bisa percaya bahwa Nabi Muhammad ada seorang Nabi yang punya tanda pundak sebesar burung telur darah? Nah, makanya kan sifat-sifat Nabi dijelaskan oleh mereka itu kan banyak, bukan hanya itu. Iya, maka dari mana? Kalau hal dari seperti itu saja, misalnya cuma satu tentang pundak ya. Gini loh Pak, gini loh. Bapak dengar dulu. Jika itu dari Nasrani yang memegang kitab yang ada di mana di Mekah katanya Bapak, di Arab, itu yang benar. Berarti ada tertulis di sana yaitu tentang nubuatnya bahwa ini dia adalah seorang nabi. Iya toh? Iya. Tidak mungkin kitab yang di Arab ini yang memang ada yang dirubah dan tidak itu tidak menuliskan tentang nabi. Pasti menuliskan. Nah, yang pertanyaannya, yang ditulis Warakah ini yang dikatakan ada tentang nubuat Nabi Muhammad, itu kitab yang mana? Nah, kalau di Warakah itu bukan membahas tentang sifatnya Nabi. Intinya mereka di sana itu tidak mentuhankan Yesus. Gitu loh. Nah, untuk pada akhirnya kata Rasulullah itu saya tidak memalsukan semua. Yesus, Pak. Saya yang tanyakan ini tentang tanda. Sudah sampai gitu silakan Pak Doba Kecil dibikin kesimpulan 1 menit dari apa yang ditanyakan. Ya, silakan. Karena memang ya kalau umat Islam biasanya mencari nubuat tentang nabinya itu di Taurat dan Injil, diobrak-obrak lah semua ya. Padahal dalam kitabnya sendiri mereka bingung. Tanda apa ini? Ada di kitab mana? Kitabnya tidak ada. Bingung carinya. Makanya karena nggak ada, mereka mencari yang ada. Ini sungguh mengejutkan. Dah, itu aja. Dan satu pertanyaan lagi untuk semua. Untuk Pak siapa tadi
Yang terakhir ya, yang ngomongnya sama aku. Apakah firman Allah yang A, I, U, E-nya Allah, tahu kan A, I, U, perkataan langsung itu, kekal apa ciptaan? Iya, kekal. Oke, dah, Oke. selesai.